فضوا إليها وتركوك قائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah pada kesempatan kali ini. Kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, baik kenikmatan secara lahiriah maupun kenikmatan secara batiniah. Adapun kenikmatan secara lahiriahnya, kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan sehat. Bahkan para ahli hadis mengatakan sehat itu merupakan rajanya nikmat, ru'usul nikmah, ya, rajanya nikmat. Maka atas peparing Allah kita syukuri dengan ucapan syukur, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, tabi'akum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah ini. Atas perjuangan beliau, atas amal soleh beliau, wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Yang ketiga kalinya tidak lupa bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang selalu mengikuti, mendengarkan, mencari ilmu untuk menambah keimanan, kepahaman agama dengan mengkaji hadis Sahih Bukhari ini. Atas amal solehnya, atas kehadirannya, atas ketaatannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kebarokahan, rezeki yang banyak, halal, lancar dan barokah, dan juga mudah mendapatkannya. Diingatkan kembali Bapak Ibu supaya hatinya betul-betul ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Betul-betul diniati karena Allah sehingga kita bisa memahami hadis, mudah untuk menerima hadis, mudah untuk memahami hadis, sehingga menjadi kepahaman agama yang barokah dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dikaji di dalam hadis Sahih Bukhari ini. Baik Bapak Ibu, kita buka al-hadisnya masing-masing. Kitabul Wudu, nomor hadisnya 196 ya. Nomor hadisnya 196. Sebelumnya kita buka hadis nomor hadis 190, ada sedikit ralatan. 190. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 190 baris yang terakhir. Lafadznya fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi misla zirri al-hajalah. Saya ulangi, fanadhartu maka melihat aku Sa'ib, ila khotaman nubuwah pada cincin kenabiannya, pada cincin kenabian, bainak katifaihi, di antara dua tulang belikatnya Nabi, di antara dua tulang belikatnya Nabi. Kemarin maknanya di antara dua telapak tangannya Nabi. Kita ralat dengan di antara dua tulang belikatnya Nabi atau di antara kedua pundaknya Nabi. Misla zirril
hajalati seperti kancing selambu atau sebesar kancing selambu. Jadi Sa'ib itu melihat tanda kenabiannya Nabi di antara kedua pundaknya seperti kancing selambu. Kalau sekarang itu ya seperti tai lalat yang besarnya seperti kancing selambu. Nah, ini ralatannya di situ. Baik, kita lanjutkan nomor hadisnya 196. 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Ala qala hadatsana Abu Usama an Buraidin an Abi Burda an Abi Musa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku da'a meminta siapa Nabi biqadahin pada wadah fihi di dalam wadah opo maun air. Fagosala maka membasuh siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya Nabi wa wajahahu dan wajahnya Nabi fihi di dalam wadah wa maja dan memuntahkan siapa Nabi dan memuntahkan siapa Nabi fihi di dalam wadah. Jadi Nabi minta wadah yang di dalamnya itu terdapat air oleh Nabi digunakan untuk membasuh kedua tangannya dan wajahnya, maksudnya berwudu. Kemudian Nabi memuntahkan air wudunya itu ke dalam wadah, maksudnya air tetesan wudu atau air bekas wudunya itu tidak terbuang kemana-mana, tetap di dalam wadah tersebut. Karena di zamannya Nabi itu air sangat sedikit dan sulit ya. Untuk mencari air, mendapatkan air itu sangat sulit, sehingga ketika wudu itu airnya kembali ke wadah ya, kembali ke wadah. Itu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa berwudu menggunakan berbagai macam wadah itu diperbolehkan asal wadahnya itu suci. Baik wadah terbuat dari batu, baik wadah terbuat dari kayu atau pakai bak, itu boleh. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah qala hadatsana Amr ibnu Yahya an Abi an Abdillah bin Zaid qala berkata siapa Abdillah ata datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna maka mengeluarkan kami lahu untuk Nabi ma'an pada air fit taurin di dalam wadah min sufrin dari kuningan, wadah yang terbuat dari kuningan. Fatawaddu maka berwudu siapa Nabi fagosala maka membasuh siapa Nabi wajhahu pada wajahnya Nabi salasan 3 kali wayadaihi dan tangannya Nabi
marrotaini 2 kali, marrotaini 2 kali. Wa masaha dan mengusap siapa Nabi, dan mengusap siapa Nabi bi ra'sihi pada kepalanya Nabi. Fa aqbala maka menghadapkan siapa Nabi bihi dengan tangan. Wa adbara dan membelakangkan siapa Nabi. Wa ghusala dan membasuh siapa Nabi rijlaihi pada kedua kakinya Nabi. Jadi Abdillah bin Zaid berkata, Nabi datang, kami mengeluarkan air dari wadah untuk Nabi. Jadi kami menyiapkan air di dalam wadah untuk Nabi yang terbuat dari kuningan. Kemudian Nabi berwudu. Jadi dengan wadah yang terbuat dari kuningan itu Nabi berwudu. Nabi membasuh pada wajahnya 3 kali, dan Nabi membasuh kedua tangannya sampai siku-siku 2 kali. Ini menunjukkan pernah saya sampaikan bahwa Nabi kadang-kadang di dalam praktek wudu itu memakai 2 kali atau memakai praktek yang 3 kali. Dan Nabi mengusap kepalanya. Prakteknya Nabi menghadapkan kedua tangannya dan Nabi membelakangkan kedua tangannya sampai tengkuk, ya, kemudian mengembalikan lagi kepada tempat di mana Nabi memulai. Setelah itu Nabi membasuh pada kedua kakinya. Ini yang kita ambil babnya adalah fi taurin min sufrin, ya, mengambil air untuk wudu dari wadah yang terbuat dari kuningan. Itu boleh, ya, digunakan untuk berwudu. Pakai baskom yang terbuat dari perak, pakai baskom yang terbuat dari stylish, ya, itu juga diperbolehkan. Atau mungkin pakai baskom yang terbuat dari plastik, ya. Itu juga diperbolehkan kalau dikembalikan ke babnya. Baik terbuat dari apapun, wadah terbuat dari apapun, asalkan suci, itu diperbolehkan. Bahkan dulu di zaman Nabi itu, ya, ketika menyimpan air untuk kebutuhan sehari-hari, ya, para orang-orang zaman dulu itu menggunakan grebo. Grebo itu terbuat dari kulit kambing, ya, itu boleh asalkan suci. Hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah ibni Utbah ana Aisyata, sesungguhnya Aisyah, qalat berkata siapa Aisyah, lama sakulat ketika berat siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, washtadda dan berat bihi dengan Nabi, opo wajahuhu sakitnya Nabi, ista'dana minta izin siapa Nabi, aswajahu pada beberapa istrinya Nabi, fi ayyumarrodo di dalam bahwa disakitkan siapa Nabi, bahwa disakitkan siapa Nabi,
fi baiti, di dalam rumahku Aisyah, di dalam rumahku Aisyah. Fa'adina, maka memberi izin mereka istri, lahu untuk Nabi, lahu untuk Nabi. Jadi Aisyah berkata, pada waktu Nabi itu sakit berat, ya, pada waktu Nabi itu sakit berat atau sakit parah, dan dengan sakit itu Nabi diwafatkan, Nabi itu minta izin kepada para istrinya, minta izin kepada para istrinya untuk diramut di dalam sakitnya itu di rumahnya Aisyah. Jadi di dalam sakitnya Nabi minta agar diramut di rumahnya Aisyah, dan mereka istri memberi izin kepada Nabi. Ya, monggo silakan Nabi. Fakhoroja, maka keluar siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Nabi untuk menuju masjid, baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki, maksudnya di popoh gitu. Tahutu, dengan menyeret opo rijlahu, kedua kakinya Nabi, fil ardi, di tanah. Baina Abbasin, antara Abbas, wa rajulun akhor, dan laki-laki lain, wa rajulun akhor, dan laki-laki lain. Jadi pada waktu itu Nabi keluar untuk menuju masjid dengan cara dipapah oleh dua orang laki-laki, yang mana dua orang laki-laki itu adalah Abbas dan rajul akhor. Dua orang laki-laki itu adalah Abbas dan rajul akhor, dengan keadaan kaki Nabi menyeret, ya. Jadi kakinya diseret oleh Nabi karena Nabi ya nggak bisa melangkah, ya, sehingga kakinya diseret ke tanah. Qala, berkata siapa Ubaidullah, fa akhbartu, maka mengkhabari aku Abdullah pada Abdullah ibni Abbas. Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Abbas. Jadi Ubaidullah dia menyampaikan cerita ini kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, atadri, adakah tahu kamu Ubaidullah, man, siapakah ar-rajulu, orang laki-laki, akharu, yang lain. Hei Pak Ubaidullah, apakah kamu tahu rajul lain itu siapa? Ya, siapa namanya rajul lain itu? Qultu, berkata aku Ubaidullah, la, tidak, wah nggak tahu siapa rajul akhor itu siapa. Qala, berkata siapa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, huwa rajul akhor iku Aliyun, Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu oleh Abdullah disampaikan bahwa rajul akhor itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Aisyah itu tidak mau menyebut namanya Ali. Kenapa?
Karena Ali itu adalah orang yang paling dibenci oleh Aisyah. Ali adalah orang yang paling dibenci oleh Aisyah karena Ali memberi saran kepada Nabi agar segera menceraikan Aisyah. Karena Ali memberi masukan kepada Nabi agar segera menceraikan Aisyah pada waktu Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan. Dituduh berzina dengan Sofwan oleh Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay itulah yang membuat kabar dusta, yaitu hadisul ifki, kabar dusta tentang berzinanya Aisyah dengan Sofwan. Wakanat, dan ada siapa Aisyah radhiyallahu anha iku tuhadisu, bercerita siapa Aisyah, anan nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Nabi, ba'dama dakhala, setelah masuk siapa Nabi, baitahu, pada rumahnya Nabi, washtadda, dan berat opo wajahuhu, sakitnya Nabi. Jadi pada waktu setelah Nabi masuk ke dalam rumahnya Aisyah dalam keadaan sakit yang berat, Nabi bersabda, hariku menuangkanlah kalian alayya, atasku, min sabai kirobin, dari 7 gerebo, lam tukhlal, yang tidak dilepas opo auqiyatuhuna, beberapa talinya 7 gerebo, la ali, barangkali aku Nabi, ahadu, berjanji aku Nabi, maksudnya nasihat aku Nabi, ilan nasi, pada manusia. Jadi isi sabdanya Nabi pada waktu Nabi masuk ke dalam rumahnya, yaitu Nabi meminta agar dituangkan 7 air atau 7 gerebo air yang tidak dilepas talinya. Setelah disiramkan kepada Nabi, barangkali Nabi enakan badannya, kemudian bisa memberikan nasihat kepada manusia. Setelah masuk ke dalam rumahnya Aisyah, Nabi minta agar disiram badannya dengan 7 gerebo air. Nah ini ya, barangkali setelah disiram itu dapat meringankan rasa sakitnya badannya Nabi dan bisa memberikan nasihat. Makanya kalau dalam hadis lain itu, waktu itu Nabi demam, ya, kemudian Nabi berendam, ya. Nabi berendam
ke dalam air. Dengan berendamnya itu barangkali demamnya bisa hilang. Wa jalisa, dan didudukkan siapa Nabi fi mikhdobin, di dalam bak air, li Hafsata, milik Hafsah. Rupane zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi didudukkan di dalam bak air miliknya Hafsah. Suma kemudian tofikokna, berbuat kami, nasubu, menuangkan kami, alaihi, atas Nabi, tilka, demikian itu keadaan, hatta, sehingga, tofiko, berbuat siapa Nabi, yushiru, isyarah siapa Nabi, ilaina, pada kami, an qad fa'altunna, bahwasanya sungguh telah mengerjakan kalian, maksudnya kalian telah memandikan Nabi dengan mengguyurnya. Suma kemudian kharaja, keluar siapa Nabi, ilan nasi, pada manusia, untuk memberikan nasihat. Setelah itu kami berbuat, yaitu menuangkan air 7 grebo kepada Nabi, sampai Nabi isyarah kepada kami bahwa kami telah mengerjakan apa yang menjadi perintahnya Nabi, yaitu memandikan Nabi dengan mengguyur, disiram badannya. Kemudian setelah itu Nabi keluar untuk memberikan nasihat. Badannya sudah mulai enakan, sudah sakitnya sudah mendingan. Akhirnya Nabi keluar untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Nah, itu. Jadi kalau kita kembalikan bab hadis ini, bahwa mandi atau wudu menggunakan wadah bak itu diperbolehkan, ya. Contohnya ya Nabi wudu disiram badannya, Nabi mandi duduk di bak mandi, ya, kemudian disiram badannya sampai dengan 7 grebo. Ini. Jadi diperbolehkan, ya. Kalau dulu, ya, bayi zaman dulu, anak usia 1 tahunan, nah ini kalau di kampung-kampung ini biasanya kalau dimandikannya dengan cara ya dimasukkan ke dalam bak kemudian dimandikan, ya seperti itu. Babu wudu'i, babnya wudu, min tauri, dari wadah wudu, menggunakan air dari wadah. Hadatsana Khalid ibnu Makhladin qala hadatsana Sulaiman qala hadatsani Amr ibnu Yahya an Abi qala, berkata siapa Abi, karena ada siapa Ami, pamanku, yuksiru, memperbanyak siapa paman, minal wudu'i, dari wudu. Jadi pamanku itu sebentar-sebentar wudu, sebentar-sebentar ambil air wudu. Qala, berkata siapa paman, li Abdillah ibni Zaid, pada Abdillah bin Zaid, akhbirna, mengkhabarilah engkau pada kami, kaifa, bagaimana, ro'aita, melihat engkau, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatawaddau, berwudu siapa Nabi.
Pak Abdillah, amal soleh, ceritakan kepada kami, mangkuli kami bagaimana praktek wudunya Nabi yang engkau lihat. Akhirnya fada'a, maka meminta siapa Abdillah bitaurin dengan wadah, min ma'in dari air. Dia minta wadah yang isinya air. Fakafa'a, maka menuangkan siapa Abdillah ala yadaihi, atas kedua tangannya. Fagosalaha, maka membasuh siapa Abdillah pada tangan salasa mirorin 3 kali. Setelah diberi air, Abdillah menuangkan air itu ke dalam tangannya. Dia membasuh tangannya atau mencuci tangannya sebelum wudu itu sebanyak 3 kali. Suma kemudian adakhala, memasukkan siapa Abdillah yadahu pada tangannya, fit tauri, di dalam wadah air. Famat madho, maka berkumur-kumur dia. Wastan syaro, dan menyemprotkan dia, menyemburkan dia, salah sama rotin 3 kali. Min ghurfati wahidatin, dari caukan yang satu. Kemudian Abdillah memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Setelah itu dia berkumur-kumur dan menyemprotkan air sebanyak 3 kali dari caukan yang satu. Maksudnya 1 caukan air itu untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Suma kemudian adakhala, memasukkan dia yadahu pada tangannya. Faktarofa, maka nyawuk dia biha, dengan tangan. Fagosala, maka membasuh dia wajahahu, pada wajahnya, salah sama rotin 3 kali. Dibasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Suma kemudian gosala, membasuh dia yadaihi, pada kedua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai siku-siku, marrotaini 2 kali, marrotaini 2 kali. Jadi dia membasuh kedua tangannya sampai siku-siku sebanyak 2 kali. Suma kemudian akhoda, mengambil dia biyadihi, dengan tangannya, ma'an, pada air. Famasaha, maka mengusap dia roksahu, pada kepalanya. Fa'adbaro, maka membelakangkan dia, bihi, dengan tangan. Wa aqbala, dan menghadapkan dia. Suma kemudian gosala, membasuh dia rijlaihi, pada kedua kakinya. Kemudian Abdullah mengambil air dengan tangannya, lalu mengusapkan pada kepalanya. Prakteknya dia membelakangkan kedua tangannya sampai tengkuk, kemudian dia menghadapkan kembali ke tempat dia memulai. Setelah itu baru Abdullah membasuh pada kedua kakinya. Faqala, maka berkata siapa Abdullah, hakada, seperti ini, ro'a, itu melihat aku, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya tawaddu berwudu siapa? Nabi. Lalu Abdullah berkata, seperti inilah yang aku lihat Nabi berwudu. Jadi wudunya Nabi itu ya seperti ini. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa berwudu dari air yang ada di dalam wadah itu boleh ya. Wadahnya mungkin bak mandi atau mungkin baskom dan lain-lain, asalkan wadah itu yang digunakan untuk menampung air suci itu boleh digunakan untuk berwudu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan pada pengajian kali ini. Dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.